Assalamualaikum. Halo Sobat Skiksi. Selamat datang di episode kedua Sound of Skiksi. Share your story, you learn, and get inspiration. Nah, pasti sobat-sobat Skiksi sudah pada rindu kan untuk dengerin Sound of Skiksi, podcast karyanya teman-teman SKI. Eits, tapi tenang sobat Skiksi. Pasti sekarang kalian sudah bisa bernafas lega, tidur nyenyak, karena kali ini Anan akan ajak teman-teman sharing-sharing seru, bil hikmah, dan menginspirasi. Pastinya dengan bintang tamu yang kece badai dan tema yang menarik. Oke, ngobrolin soal tema yang menarik. Di podcast kali ini kita akan membahas topik dengan judul Ubah insecure jadi bersyukur. Nah, langsung aja nih. Pasti pada penasaran kan siapa bintang tamu kita hari ini? Mari kita sambut bintang tamu kita yang kece badai ini pakai pantun ya teman-teman. Pergi ke pasar bersama adik Raka. Selamat datang Mbak Eka. Waduh, spesial banget nih nyambutnya pakai pantun. Ini Mbak Eka nggak perlu pakai pantun juga kan? Enggak kok Mbak. Soalnya belum nyiapin. Halo Mbak, gimana kabarnya Mbak Eka hari ini? Kabarnya ya alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, baik banget nih. Kalau Anan sama sobat-sobat Skiksi yang di rumah gimana kabarnya? Kalau Anan alhamdulillah baik. Nah, untuk sobat-sobat Skiksi, Anan doain semoga kabarnya sobat-sobat Skiksi sehat selalu ya Mbak ya. Amin. Nah, tapi Mbak, kayaknya teman-teman Skiksi di rumah ada yang belum kenal nih sama Mbak Eka. Gimana kalau Mbak Eka kenalan dulu sama teman-teman Skiksi yang ada di rumah? Waduh, kenalan ya? Iya dong. Masa nggak ada yang kenal sama Mbak Eka? Kan Mbak Eka terkenal. Oke. Halo teman-teman, halo sobat-sobat Skiksi yang di rumah. Kenalin, nama Mbak Eka Puji Lestari. Biasanya kalau teman-teman Skiksi itu manggilnya Mbak Eka. Nah, salam kenal ya teman-teman. Salam kenal juga Mbak Eka. Nah, Mbak, ini kesibukannya Mbak Eka akhir-akhir ini ngapain aja? Kesibukan ya, kalau Mbak Eka sih kesibukannya di kuliah. Nah, saat ini Mbak Eka udah semester 6. Nah, kebetulan Mbak Eka kan kuliah juga di UNER, jurusan manajemen, dan udah mau semester akhir. Makanya lagi fokus untuk ngerjain skripsi aja. Nyicil-nyicil. Wah, mantep banget ya teman-teman. Udah mau skripsi nih Mbak Eka. Doain ya teman-teman, semoga skripsinya Mbak Eka berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Amin. Oh iya Mbak, ngomongin soal mahasiswa yang udah mau menuju semester akhir nih Mbak, pastinya banyak tugas-tugas ya Mbak ya. Bener banget. Apalagi kalau udah ngomongin soal skripsi. Wah, itu kayaknya udah rasanya penat banget gitu ya Mbak. Iya, bener banget. Nah, kebetulan banget ini Mbak, Anan sebelum memulai sharing hari ini, Anan ada games buat Mbak Eka. Waduh, main games? Iya dong. Oh, games apa itu? Apa ya gamesnya buat Mbak Eka hari ini? Nah, Sobat Skiksi yang ada di rumah, Sobat Skiksi di rumah juga bisa ikut jawab di kolom komentar ya. Jadi nanti kita nggak hanya berdua aja nih Mbak main gamesnya, tapi Sobat Skiksi juga bisa ikutan main. Alhamdulillah ada temennya. Mbak Eka penasaran nggak games hari ini apa? Aduh, penasaran deh. Penasaran ya? Banget pastinya. Karena Mbak Eka udah penasaran, hari ini kita akan bermain games Jabat. Apa itu jawaban? Apa ya Jabat? Jabat adalah jawab cepat. Waduh, Mbak Eka takut otaknya nggak sesuai kapasitas. Pasti udah sesuai lah ya Mbak. Udah mau skripsi pasti. Aduh ya Allah. Nah, Anan nanti akan ajukan beberapa pertanyaan ke Mbak Eka. Nah, Mbak Eka harus jawab secara cepat. Jadi Mbak Eka nggak boleh mikir lama-lama nih. Ya Allah, ini mah nggak refreshing ya. Deg-degan nih saya. Jadi deg-degan ya Mbak ya. Iya. Nah, waktu yang Mbak Eka punya cuma 5 detik Aduh. untuk jawab pertanyaannya. Gimana? Mbak Eka udah siap? Karena teman-teman Skiksi yang ada di rumah itu kayaknya semangat banget, maka Mbak Eka juga semangat. Siap. Siap. Masya Allah ya teman-teman. Mbak Eka udah siap? Sekarang Anan mulai ya. Untuk pertanyaan pertama, sebutkan 3 benda yang berawalan huruf K. Waduh, apa ya? Kemoceng, kuku, kayu. Gimana teman-teman ini? Tiga benda yang disebutin sama Mbak Eka.
Wah keren ya teman-teman ya, Mbak Eka jawabnya cepet nih. Oke, tapi jangan senang dulu. Ada pertanyaan selanjutnya. Masih deg-degan nih. Deg-degan ya Mbak ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Siapa nama presiden ke-6? Ini SBY ya Kak? SBY. Susilo Bambang Yudhoyono. Enggak sih? Bener nggak teman-teman? Bener nggak teman-teman kira-kira? Mbak Eka sudah yakin? Enggak, iya yakin. Yakin ya nggak Mbak? Iya yakin. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Sebutkan satu kata yang kalau dengar nama ini terlintas gitu di pikirannya Mbak Eka. Pertama, kalau dengar kata selikur. SKI. Langsung ya, SKI gitu. Yang kedua, kalau dengar kata Bu Ma. Ayam goreng. Namanya enak, ayam goreng ya. Enak ya? Oke, yang ketiga, kalau dengar kata program Skiksi. Diskusi interaktif. Wah, udah jadi program andalan ya diskusi Iya interaktif dong. kayaknya. Oke, yang keempat, kalau dengar kata podcast Sound of Skiksi. Kece badai. Wah, yang terakhir, kalau dengar kata insecure. Ubah jadi bersyukur. Wah, Masya Allah. Sama sesuai tema kita hari ini ya Mbak ya. Makanya mikirnya nggak lama. Langsung bisa jawab cepet. Nah, Masya Allah teman-teman. Udah 3 pertanyaan yang dijawab sama Mbak Eka hari ini. Wah, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ada hadiahnya nggak ini? Tenang Mbak, nanti kita bisa diskusikan. Sia-sia. Nah, gimana Mbak gamesnya tadi? Luar biasa sih, bikin deg-degan. Deg-degan. Iya, serasa ngerjain tugas dikejar deadline. Tapi seru ya Mbak ya. Banget. Give a plus lah buat Enggak, teman-teman. Nah teman-teman yang tadi jawab di kolom komentar, semoga jawabannya teman-teman baik, bagus-bagus juga ya, bener semua. Amin. Oke, setelah dari sesi games, sekarang kita masuk ke sesi paling utama di podcast kita hari ini nih Mbak. Aduh, apa itu? Apa ya kira-kira? Nah, sesi paling utama di podcast kita hari ini adalah sesi sharing bersama Mbak Eka. Sesuai sama tema kita hari ini yaitu insecure. Kita akan sharing bersama Mbak Eka juga perihal insecure. Di sini Anan juga punya beberapa pertanyaan untuk Mbak Eka. Nah, yang pertama nih Mbak, Anan mau tanya sama Mbak Eka. Udah deg-degan ini. Pernah nggak sih Mbak Eka ngalamin insecure? Dan kalau pernah, apa yang biasanya menyebabkan Mbak Eka ngerasa insecure atau nggak pede? Oke, pertanyaannya berat sekali ya Ibu. Kalau ditanya pernah nggak ngalamin insecure, terus apa sih yang nyebabin insecure juga? Nah, Mbak Eka mau cerita sekilas ya tentang insecure. Nah, sebenarnya insecure kan berasal dari kata bahasa Inggris ya. Nah, yang berarti secure sama in. Nah, secure kan artinya aman, kalau in kan artinya enggak. Jadi insecure adalah perasaan seseorang ketika dia itu nggak nyaman, atau simpelnya adalah ketika seorang itu ngerasa nggak pede. Nah, insecure sendiri itu sebenarnya itu ada banyak banget. Nah, ada yang insecure karena fisik atau penampilan, ada yang dia insecure itu karena kondisi ekonomi keluarganya, ada yang dia insecure karena kemampuan, dan masih banyak lagi. Nah, kalau Mbak Eka ini, Mbak Eka itu lebih ke insecure karena kemampuan. Nah, kalau ditanya kenapa, nah ini ceritanya panjang banget ya. Ini tuh singkatnya itu berawal di waktu Mbak Eka masih kecil. Nah, jadi waktu masih kecil Mbak Eka tuh kurang mendapat support dari lingkungan keluarga. Nah, karena kan kalau kita masih kecil kan lingkungan terdekat kan keluarga ya. Betul Nah, sekali. jadi biasanya banyak interaksinya juga sama keluarga. Nah, waktu itu Mbak Eka itu berada di lingkungan keluarga yang memang kurang support. Nah, jadi ketika Mbak Eka itu meraih suatu prestasi atau Mbak Eka itu punya kemampuan lebih di hal tertentu, ternyata itu nggak sesuai sama orang tuanya Mbak Eka. Nah, atau ekspektasinya orang tuanya Mbak Eka itu lebih tinggi daripada kemampuan yang Mbak Eka miliki. Nah, jadi akhirnya dari situ orang tua itu juga kurang support sama Mbak Eka, ngerasa bahwa Mbak Eka itu kurang gitu dan nggak bisa apa-apa. Nah, contoh simpelnya itu ketika dulu ya waktu Mbak Eka itu SD
kelas mungkin kelas 4-an ya, Mbak Eka tuh pernah dapat peringkat. Nah waktu itu peringkatnya Mbak Eka itu juga lagi turun, mungkin dari 4 ke 5 ya. Nah ternyata responnya orang tua itu juga negatif, negatif dalam artian nggak disupport ya, oh nggak apa-apa, kamu pasti bisa kok, nggak apa-apa kalau kurang ayo diperbaiki atau dievaluasi lagi apa yang kurang kayak gitu. Tapi responnya justru kok bisa sih kok peringkatnya itu turun, ya kebanyakan lihat TV nih paling, ya ayo apa jenenge ojo sampai iki keulang mana ya, kok iso itu peringkat mudun. Nah kalau peringkat naik pun ya Mbak Eka nggak didapat kalimat positif kayak oh luar biasa ya, kamu udah berjuang, kamu udah berproses sejauh ini, kamu keren nak. Nah nggak pernah ada kata-kata kayak gitu, atau mungkin nggak pernah ada kata ayah sama ibu tuh bangga sama kamu, nggak pernah kayak gitu. Nah jadi ketika naik pun waktu itu dapat peringkat tertinggi ketiga sesekolah itu, ya responnya tetangga itu justru yang positif kayak alhamdulillah bersyukur banget ya kamu punya anak itu pintar, alhamdulillah anaknya bisa raih peringkat 3 loh. Tapi responnya orang tua justru oh enggak, dia no api peringkat 3 kok, ya sing bagus adalah ya ketika dia dapat peringkat 1 kayak gitu. Nah jadi apa yang Mbak Eka lakukan itu bagi orang tuanya Mbak Eka itu masih kurang dan kurang sesuai. Nah pernah juga Mbak Eka itu dapat kata-kata juga kalau kamu itu bisa apa sih kamu lo mesti gak tahu iso opo-opo, bahasa Jawanya gak pernah bisa apa-apa kamu. Nah jadi karena ini waktu itu tuh Mbak Eka dibandingin dalam hal pekerjaan rumah. Nah jadi kalau memang Mbak Eka itu kurang dalam pekerjaan rumah itu rajinnya, semangatnya gitu ya, waktu itu waktu masih SD itu mungkin dalam hal cuci-cuci, bersih-bersih itu apa ya istilahnya itu harus diingatkan dulu. Nah orang tuanya Mbak Eka tuh pengen dulu, ayo kamu tuh langsung bersih-bersih langsung, nggak pakai disuruh. Jadi akhirnya dibandinginnya itu sama saudara-saudara juga yang itu tuh kebetulan juga punya kelebihan atau seneng banget bersih-bersih. Nah akhirnya karena ada Mbak Eka yang nggak semangat itu, nah dibandingin sama saudaranya Mbak yang semangat banget bersih-bersihnya itu. Nah jadi sempet dapat omongan-omongan negatif dari keluarga dan nggak pernah dapat omongan positif juga waktu dulu. Nah akhirnya bikin Mbak Eka insecure di bidang kemampuan, kayak ngerasa bahwa Mbak Eka ini bisa apa sih, Mbak Eka lo nggak bisa apa-apa. Bahkan Mbak Eka itu kayak ngerasa bahwa aku itu nggak punya kemampuan apa-apa, dan pernah Mbak Eka itu sampai di titik mikir, oh buat apa ya aku dilahirkan, kalau kayak gitu, buat apa ya kok aku dilahirkan di dunia kalau aku itu nggak bisa apa-apa, atau aku itu nggak bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitarku kayak gitu. Sempet ngerasa kayak gitu. Akhirnya itu berefek banget sih waktu aku masuk SMA. Waktu itu aku juga ikut SKI kan. Nah kebetulan aku ikutnya itu di pertengahan kelas 10. Nah waktu itu deket banget sama momen diklat, milih jabatan, milih job juga. Nah teman-temanku yang lain tuh pada semangat untuk milih, oh aku di sekretaris, oh aku di tim ini, aku di divisi ini. Nah kalau Mbak Eka tuh ngerasa ya ngapain aku ngejar itu, ya udah aku cukup jadi anggota aja, karena aku ngerasa ya aku nggak bisa apa-apa, aku nggak punya kemampuan apa-apa. Nah ternyata waktu daftar juga waktu itu kenaikan kelas 11 ternyata dapat amanah yang lebih. Waktu itu keterimanya di ketua keputrian. Kalau dulu kan di sekolah 21 kan ada program keputrian ya, programnya sekolah yang itu kerjasama sama SKI. Nah ternyata Mbak itu dapat amanah jadi ketuanya. Nah waktu itu Mbak itu saking insecure-nya, Mbak itu sampai nyamperin ketua keputrian yang lama dan sampai bilang kenapa kok Mbak Eka yang keterima. Mbak Eka itu sampai berkaca-kaca dan bilang, aku nggak mau Mbak, jangan aku, yang lain aja, pasti milihnya kepepet kan. Dan sampai kayak gitu, dan Mbak Eka bener-bener nggak mau kayak gitu. Terus pernah di beberapa event SKI diamanain jadi koordinator divisi, juga merasa bahwa kok aku kayak gitu, aku nggak punya kemampuan apa-apa, aku nggak bisa, apalagi harus mimpin teman-teman, harus ngerjain ini dan ini, aku juga ini adalah merupakan pengalaman baru, aku takut gagal dan lain sebagainya. Akhirnya berawal dari lingkungan yang nggak support itu, jadiin Mbak Eka itu insecure sampai SMA itu. Nah selain nggak dapet lingkungan yang itu support, ya Mbak Eka tuh kadang sering bandingin diri Mbak Eka itu sama orang lain. Jadi ketika lihat temennya Mbak Eka, oh
anak itu pinter ya di bidang matematika, nah sedangkan aku kurang. Nah aku itu bandingin, oh ternyata aku nggak bisa ya, orang lain aja bisa. Nah kadang bandinginnya itu bukan malah bikin semangat, tapi justru malah bikin kita nggak percaya diri, malah jadinya ke insecure dan larinya jatuhnya mikirnya ya udah kayaknya aku emang nggak bakat apa-apa, nggak bisa apa-apa. Jadi aku tuh selalu ngebandingin diri aku sama orang lain, itu sih yang bikin aku insecure. Nah selain itu aku juga ini yang bikin aku insecure adalah ketika aku itu kurang kenal sama diri aku sendiri. Jadi aku ngerasa selama dulu sampai sekarang ya, waktu SMA itu aku ngerasa nggak punya apa ya kelebihan apa-apa. Nah jadi aku ngerasa bahwa ya aku tuh banyak kekurangannya gitu, aku tuh nggak bakat apa-apa, nggak mampu apa-apa. Bahkan kalau ada pertanyaan nih, sebutin 10 kekuranganmu, nah itu bisa jawab bahkan sampai lebih dari 10. Kayak problem ya, iya benar. Tapi kalau disuruh jawab kelebihan, pasti jawabnya ya banyak kekurangannya. Ya. Atau mungkin teman-teman yang di rumah juga ngerasa gitu ya. Kalau ada pertanyaan gitu, sulit banget ya buat jawab apa sih kelebihan kita. Nah, hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa kayak gitu, berarti kita itu kurang kenal sama diri kita sendiri. Nah, aku ngerasa aku juga kurang kenal sama diri aku sendiri waktu itu. Karena kalau kita justru kenal sama diri kita, akhirnya kan kita tahu, oh kelebihan apa sih yang kita punya, kekurangan apa sih yang kita punya. Akhirnya kan kita bisa fokus ke kelebihan kita dan kita juga bisa ningkatin apa sih yang kurang dari diri kita. Nah, pada saat itu ya yang bikin aku sering insecure karena aku nggak kurang kenal sama diri aku sendiri. Akhirnya nggak tahu kelebihan sama kekurangan. Dan ini nih yang terakhir nih yang biasanya jadi problem itu apa? Nah, jadi aku itu biasanya jadiin standar suksesnya orang lain itu jadi standar suksesku. Nah jadi kayak contoh tadi, oh kata orang lain pinter itu ya peringkat 1. Nah ketika aku udah peringkat 3 berarti aku itu nggak pinter. Nah otomatis standar sukses orang lain itu jadi standarku, dan ketika aku nggak berhasil nyampe itu, aku ngerasa aku gagal, aku ngerasa aku nggak berhasil, dan aku jadi nggak percaya diri lagi buat memulai sesuatu yang baru. Padahal peringkat 2 sama peringkat 3 itu juga udah luar biasa loh ya. Karena apa? Dia bisa berhasil ngalahin peringkat 5 mendapatkan peringkat sebelumnya. Nah jadi itu sih jadi penyebabnya. Mungkin kalau dirangkum ya ada 4 ya. Yang pertama kurang dapat lingkungan yang support. Terus yang kedua itu juga aku sering bandingin diri sama orang lain. Terus yang ketiga juga ketika aku kurang kenal sama diri aku sendiri. Dan yang terakhir ya aku jadiin standar sukses orang lain jadi standarku. Itu sih. Wah, ini dari kisahnya Mbak Eka, dari 4 penyebab tadi, ini kayaknya semuanya relate ya sama apa yang dirasain. Bahkan sama Anan sendiri pun kayaknya itu adalah problem-problem yang sering Anan rasain ketika ngerasa insecure gitu. Kayak mulai dari membandingkan diri sama orang lain, terus menjadikan target orang lain atau kayak kesuksesan orang lain itu jadi kesuksesannya Anan sendiri. Terus juga kurang kenal sama diri sendiri, dan juga faktor lingkungan yang ada di sekitar gitu. Makasih banyak ya Mbak Eka atas sharingnya. Anan tahu itu pasti berat untuk diceritain entah ke Anan atau ke teman-teman Skiksi yang ada di rumah. Tapi Mbak Eka masih mau untuk sharing ke Anan dan juga ke teman-teman Skiksi yang ada di rumah. Jujur, Anan ngerasa Anan pernah ada di posisi dimana Anan merasa insecure, dan juga penyebab-penyebabnya pun sama apa yang sama Mbak Eka omongin tadi, yaitu entah Anan kurang kenal sama diri Anan sendiri, terus suka ngebandingin diri Anan sama orang lain, terus ngejadiin kesuksesan orang lain itu jadi standar kesuksesannya Anan juga. Dan yang paling penting adalah faktor lingkungan sekitar kita. Nah Mbak, karena ini relate sama apa yang Anan rasain, dan juga mungkin sama Sobat Skiksi itu relate, pernah insecure, penyebabnya pun sama kayak Anan tadi, sama kayak Mbak Eka tadi. Ada nggak sih Mbak tips untuk mengatasi rasa insecure itu, dan supaya rasa insecure itu berubah menjadi rasa bersyukur? Aduh, sharing tips ya. Aduh, boleh nggak ya? Sharing nggak ya? Boleh dong Mbak, boleh dong. Oke. Nah, tips ya. Nah, biasanya kalau tips yang Mbak Eka lakuin, nanti teman-teman juga boleh nih sharing satu sama lain. Barangkali dapat lebih banyak tips.
Nah, kalau dari Mbak Eka sendiri, yang pertama yang Mbak Eka lakuin itu paling utama itu Mbak Eka adalah ngenalin diri Mbak Eka sendiri. Nah, maksudnya gimana Mbak ngenalin diri Mbak Eka sendiri, atau perkenalan kayak tadi, atau kenalan gimana? Nah, kenalin kelebihan sama kekurangan Mbak Eka. Nah, jadi Mbak Eka nyari apa aja sih kelebihannya Mbak Eka. Mbak Eka juga nyari apa aja sih kekurangannya Mbak Eka. Nah, buat teman-teman yang mungkin lupa, atau sobat skisi yang mungkin bingung, nah nggak apa-apa, dibikin list catatan aja. Kita punya kelebihan apa sih, kita punya kekurangan apa sih, dan kita juga bisa kok tanya-tanya ke orang lain. Barangkali teman-teman kesulitan, apa sih kelebihanku, kan tadi kan sulit kan, kelebihanku apa aja. Nah, itu bisa kok tanya-tanya ke orang lain. Kalau menurutmu aku tuh punya kelebihan apa sih? Nah, dari kita bisa kenalin diri kita apa aja kelebihan sama kekurangan kita, nah akhirnya kan kita bisa lebih fokus. Oh, ternyata kelebihan kita itu ini, maka kita bisa lebih fokus untuk ngembangin kelebihan kita. Nah, dan untuk kekurangan kita, akhirnya kan kita bisa menyikapi kekurangan kita itu supaya kita juga jadi lebih baik ke depan. Contohnya kalau kita punya kekurangan di komunikasi di depan banyak orang. Nah, kalau kita tahu kita punya kekurangan itu, akhirnya kalau kita akan ada interaksi ke banyak orang, kita kan bisa melakukan persiapan dulu. Nah, akhirnya kan dari kita tahu kelebihan sama kekurangan, kita bisa menyikapinya dengan baik. Nah, selain itu Mbak Eka itu yang kedua itu ini ngebiasain bandingin diri Mbak Eka dengan diri Mbak Eka yang dulu. Jadi bandinginnya nggak sama orang lain, karena kalau kita bandinginnya sama orang lain, maka nanti jatuhnya kita insecure terus ya, kita nggak jadi bersyukur terus. Nah, biar kita juga bisa lebih bersyukur, maka aku biasanya bandingin aku sama diri aku yang dulu. Nah, pastinya kan aku yang dulu sama aku yang sekarang ada perbedaan, pastinya kan ada progres kan, ada kemajuan. Nah, jadi setiap progres atau perubahan itu, meskipun sekecil apapun perubahan itu, nah kita bisa mengapresiasi itu, dan kita bisa akhirnya tahu, oh ternyata aku yang dulu sama aku yang sekarang itu ada perubahan ya. Contohnya kalau Mbak Eka ya, Mbak Eka dulu, oh ya Mbak Eka dulu itu orangnya penakut loh, nggak berani ngomong sama orang baru, atau kayak gini, ngisi kayak gini, atau ikut podcast kayak gini. Aku dulu itu nggak mau ya, orang yang diem-diem aja gitu. Nih kalau nggak ada diajak ngomong, nah aku nggak bakalan ngomong gitu loh. Nah, tapi alhamdulillah ternyata waktu aku bandingin diri aku sama diri aku yang sekarang, diri aku yang dulu sama diri aku yang sekarang, aku jadi lebih tahu, oh ternyata sekarang aku udah berani ya ngobrol di depan umum. Aku juga berani ketika aku diajak kenalan sama orang lain, bahkan aku juga bisa jadi yang memulai untuk kenalan sama orang lain. Nah, dari kita bandingin diri kita yang dulu sama sekarang, akhirnya kan kita jadi jauh lebih bersyukur atas perubahan yang kita lakuin. Nah, kalau yang ketiga nih, nah biasanya aku ada momen self reward. Nah, apa itu momen self reward? Nah, biasanya kan Mbak Eka kan ada momen self reward ini seminggu sih, di hari Sabtunya. Jadi ini adalah pemberian hadiah atas diri Mbak Eka yang udah berproses selama 1 minggu itu. Nah, jadi kalau di awal minggu Mbak Eka tuh biasanya ada keinginan pencapaian, apa sih yang Mbak Eka lakukan di minggu ini. Nah, kayak di kuliah, aku pengen kuliah itu bisa selesai tugasnya, semua lancar dan lain-lain. Nah, jadi aku punya target kayak gitu di setiap minggunya. Nah, jadi nanti di akhir minggunya Mbak Eka melakukan momen perenungan. Nah, kira-kira di minggu kemarin itu Mbak Eka sudah berhasil nggak ya mencapai target itu? Terus gimana sih prosesnya Mbak Eka ketika Mbak Eka sama orang lain? Ada nggak kesalahan yang Mbak Eka lakukan ke orang lain? Nah, jadi momen perenungan itu sebagai momen evaluasi juga. Nah, kalau ada yang kurang-kurang, maka Mbak Eka akan perbaiki ke depan. Jadi motivasinya Mbak Eka biar jadi lebih baik ke depan. Dan ketika ada momen yang itu berhasil, maka Mbak Eka mengapresiasi diri Mbak Eka sendiri, kayak memberikan afirmasi positif atau kalimat positif ke Mbak Eka bahwa wah luar biasa ya Eka, kamu sudah berproses, kamu udah berprogres sejauh ini, wah kamu keren banget Eka, ayo minggu depan kamu harus jauh lebih baik lagi. Jadi aku ngasih kalimat-kalimat atau afirmasi positif ke diri aku sendiri. Nah, selain itu, selain kalimat positifnya, aku juga ngasih reward ke diri aku. Simple aja. Contohnya kayak misalnya aku contoh kecil itu beli es krim. Mungkin kalau teman-teman bilang, "Oh, beli es krim 5.000 aja." Nah, tapi itu buat aku meskipun itu simple, tapi ini sebagai hadiah aku atas aku sudah berproses loh selama seminggu kemarin, dan dengan dapat es krim meskipun hanya 5.000, atau mungkin contoh kecil aku biasanya es kacang hijau ya yang favorit, atau enggak mie ayam. Nah, tapi itu bikin aku jauh lebih bahagia.
gitu, dan jauh lebih bersyukur karena aku dapat ini itu karena atas pencapaian aku berproses selama seminggu kemarin. Nah, dan yang terakhir nih adalah sharing dan terus berada di lingkungan yang positif. Jadi ketika aku ngerasa insecure, nah aku itu langsung cari orang buat aku bisa sharing. Nah, cari orangnya pun cari orang yang positif ya, supaya kita lebih positif lagi, kita lebih semangat lagi. Karena kan kalau insecure kan kita ngerasa nggak percaya diri ya, tapi dengan kita bisa sharing ke orang lain itu jadi nguatin diri kita. Nah, alhamdulillahnya aku juga bersyukur banget punya lingkungan yang positif, berada di lingkungan yang positif, yaitu berada di kenal sama teman-teman SKI, sobat-sobat SKI dan teman-teman SKI yang ada di rumah ini, adik-adikku semua. Aku bersyukur banget bisa kenal kalian dan terus berada di lingkungan positif, karena ketika kita ngerasa insecure atau aku ngerasa gagal atau ngerasa aku nggak punya kemampuan, teman-teman SKI itu luar biasa banget motivasi untuk terus bilang, ayo kamu pasti bisa kok, kamu udah luar biasa berprogres sejauh ini, ayo nggak apa-apa kalau ada yang kurang, kita belajari lagi, kita coba lagi. Jadi akhirnya yang awalnya aku nggak pede jadi terisi banget dan jadi semangat banget, jadi positif, ikut positif. Nah, jadi kalau teman-teman lagi ngerasa insecure, nggak apa-apa, teman-teman bisa nyari orang untuk teman-teman ajak sharing, supaya ketika teman-teman bisa sharing ke orang itu, nah orang itu tuh bisa ngasih energi positif ke kalian, jadi kalian itu bisa keisi energi positifnya. Dan alhamdulillah juga teman-teman juga berada di lingkungan Skiksi ya, jadi teman-teman itu bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, dan alhamdulillah teman-teman, kalau teman-teman itu dan aku sendiri ya, ketika aku ngelakuin tips-tips itu tadi, dan ketika aku mengenali diri aku sendiri, aku jadi tahu kelebihan sama kekurangan aku, terus juga ketika aku bandingin diri aku sama diri aku sendiri dan melihat orang lain itu, gak apa-apa, orang lain itu berbeda sama aku, justru aku tuh dapat satu hal. Nah, mungkin teman-teman juga ketika teman-teman menghayati, mungkin teman-teman juga akan dapat satu hal. Apa itu? Teman-teman akan dapat suatu fakta yang luar biasa. Apa itu? Yaitu adalah betapa sayangnya Allah sama teman-teman dan betapa luar biasanya Allah sama teman-teman. Karena manusia itu diciptakan beda-beda. Ketika kalian tahu kelebihan sama kekurangan kita yang itu nggak sama orang lain, teman-teman akan dapat fakta luar biasa ya, bahwa Allah itu nyiptain manusia itu beda-beda, padahal manusia itu banyak banget, miliaran bahkan ratusan di muka bumi ini. Dan betapa sayangnya Allah sama kalian, karena alhamdulillah kalian itu masih berada di lingkungan yang positif, kalian itu masih diberikan kelebihan yang mungkin orang lain itu nggak punya, hanya kalian yang punya. Jadi itu aja sih kalau dari aku tips-tipsnya. Masya Allah banget ya teman-teman, tips-tips dari Mbak Eka. Semoga tips-tips yang tadi Mbak Eka sampaikan bisa jadi pegangan buat teman-teman ketika teman-teman mulai ngerasa insecure, ketika teman-teman mulai ngerasa melakukan atau ada rasa-rasa, wah aku nih kayaknya kurang nih dari dia, wah kayaknya lingkungan sekitar aku nggak mendukung aku untuk berproses seperti ini, atau kayak teman-teman mulai ngerasa bahwa teman-teman nih harus ngikutin standar kesuksesannya orang lain. Tips-tipsnya tadi dari Mbak Eka itu benar-benar sangat bermanfaat banget ya Mbak ya untuk teman-teman di rumah. Alhamdulillah kalau bermanfaat, semoga juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang di rumah. Amin. Nah Mbak, sebelum kita akhiri podcast hari ini, Anan mau tanya satu hal lagi. Kira-kira menurutnya Mbak Eka, ada nggak sih pesan untuk teman-teman yang ada di rumah? Pesan ya, apa ya? Nah, ini aja sih Mbak Eka, pesan hal yang sederhana. Mungkin teman-teman atau sobat-sobat Skiksi yang ada di rumah, mungkin kalau ada di antara kalian yang merasa insecure karena kondisi atau penampilan fisik kalian, nah justru harusnya kalian harus bersyukur, karena kalian itu masih diberikan Allah organ tubuh yang lengkap, kalian masih diberikan organ tubuh yang itu berfungsi sebagaimana mestinya. Karena banyak loh teman-teman kita yang mungkin di luar sana yang itu terlahir dengan kondisi yang nggak sempurna, kondisi fisik yang ada kekurangan. Nah, kita yang punya kondisi fisik yang sempurna, harusnya kita jauh lebih mensyukurinya. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang merasa insecure di hal karena kondisi ekonomi keluarga,
seharusnya kita bisa bersyukur teman-teman, karena mungkin di luar sana masih ada jauh banyak teman-teman kita itu yang masih kekurangan secara ekonomi. Untuk makan aja mereka masih berpikir kira-kira besok mereka bisa makan nggak ya. Nah, atau mungkin teman-teman yang ngerasa bahwa oh ya aku insecure nih karena aku dapat pendidikannya itu di sekolah yang nggak aku inginkan, atau aku sekolah di sini. Nah, justru kita harus bersyukur nih, karena apa? Karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita menempuh pendidikan di sekolah 21 ini ya. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, karena mungkin jauh teman-teman di luar sana yang kita nggak tahu. Nah, untuk sekolah aja mereka harus berjalan ratusan kilometer, atau ada yang bahkan putus sekolah karena mereka nggak punya biaya untuk sekolah. Nah, justru kita harus bersyukur banget. Mungkin kalau teman-teman ada yang ngerasa kurang atau insecure di mapel tertentu, itu juga bisa jadi rasa syukurnya teman-teman, karena teman-teman masih ada kesempatan buat belajar lagi, buat ningkatin kekurangannya teman-teman. Nah, karena ini teman-teman ada di suratnya Allah, di surat Atin ayat 4, Allah itu bilang, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, di situ tuh Allah bilang bahwasanya, loh manusia, hai kamu manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya loh. Kamu diciptakan dalam bentuk yang itu sempurna. Loh Allah loh ngapresiasi kalian. Allah itu ngapresiasi teman-teman, bahwa teman-teman itu luar biasa, teman-teman itu jauh lebih baik. Nah, maka ayo kita bersyukur atas apa yang kita punya. Ya, kalau kita merasa insecure, ya harusnya kita ubah rasa insecure itu biar bisa jadi lebih bersyukur. Itu aja sih. Wah, Masya Allah banget ya Mbak, pesan yang tadi Mbak Eka sampaikan. Anan juga dapat sebuah pesan lagi nih, bahwa sebenarnya kita tuh gak harus untuk lihat orang yang ada di atas kita aja, tapi justru malah kita tuh harus melihat orang-orang yang ada di bawahnya kita, supaya kita bisa lebih bersyukur lagi atas apa yang udah Allah kasih ke kita. Nah teman-teman, karena sesi sharing hari ini kayaknya udah banyak banget ya yang Mbak Eka sharingin ke kita, dan juga Masya Allah banget tadi udah ada kisah-kisah yang Mbak Eka ceritain ke kita, motivasi-motivasi dan juga tips-tips untuk mengatasi rasa insecure kita. Anan mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat Mbak Eka atas sharingnya hari ini. Terima kasih kembali ya. Jangan bosan-bosan ya Mbak untuk main ke podcastnya Skiksi. Aduh, siap. Nah, untuk menutup podcast kita hari ini, Anan juga mau nih memberikan motivasi dan juga sebuah kata-kata yang Allah kasihkan untuk kita, yang dimana ada dalam surat Al-Imran ayat 139, yang dimana Allah berkata bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan hambanya untuk tidak bersikap lemah atau tidak percaya diri, karena manusia memiliki derajat yang paling tinggi di dunia. Sebagaimana Allah mengingatkan hambanya agar tidak bersikap lemah, janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Sesungguhnya kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, dari situ kita bisa ambil hikmahnya teman-teman, bahwa sangat disayangkan jika kita memiliki sikap insecure, karena Allah sendiri pun telah memberikan derajat yang paling tinggi kepada kita, tetapi kita malah merendahkan diri ke hal-hal yang negatif. Untuk menghilangkan kebiasaan ini memang butuh proses teman-teman, tetapi proses itu tergantung oleh diri kita sendiri. Jika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, maka pilihlah sikap confident. Tetapi jika kita nyaman dengan sikap insecure, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Nah, sekian podcast hari ini teman-teman. Semoga apa yang tadi di-sharingkan oleh Mbak Eka dan juga apa yang tadi sudah Anan sampaikan bisa bermanfaat ya buat Sobat Skiksi. Untuk menutup podcast hari ini, Anan ada pantun nih buat teman-teman. Jalan-jalan ke pasar membeli pepaya. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.